Saya cuma hanya ingin tahu Eyang, keberadaan Eyang. Eyang yang murah hati, suka memberi, dan juga Eyang juga suka mengajar, ngaji, ataupun ilmu-ilmu yang lain kepada orang-orang yang ada di desa sini. Bahkan Eyang juga punya pondok pesantren. Luar biasa Eyang. Iya Eyang. Betul Eyang. Di atas langit memang masih ada langit Eyang. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat iman lolos. Alhamdulillah kali ini saya berada di sebuah lokasi, dan tempat ini saya mendengar kabar dari warga ya. Dulu tempat ini bekas petilasan, tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Dulu memang di sini ada sebuah seperti ya, bukan seperti ini ya gubuknya Mas Epi, tapi gubuk biasa yang nggak ada ininya. Karena dulu katanya di sini bekas seseorang yang mungkin bertapa di tempat ini dulunya, sebelum tempat ini menjadi kebun. Dulunya di sini masih hutan, sama seperti yang di sana masih hutan, dan di sini ada sebuah petilasan. Jadi petilasan ini kalau nggak salah warga yang bicara itu petilasan Eyang Jonggol. Nggak tahu orang itu dari mana asalnya pemirsa. Sebab yang menemukan petilasan ini dulu ya udah memang ada ininya, mesti ada ininya, tapi nggak seperti ini. Masih cuman tiang, dan atapnya juga terbuat dari alang-alang. Dan mungkin di sini ada bekas kuburan ya pemirsa ya. Bukan bekas sih, tapi memang makam. Ini ada batu di sini. Tapi karena udah lama banget pemirsa, jadi tidak terlihat. Mungkin tempat ini udah berganti orang ya. Yang menemukan petilasan ini dulu memang yang pertama mempunyai tanah ini pemirsa. Mungkin turun temurun dari orang tuanya. Dan setelah tempat ini dijual sama yang punya, jadi gubuknya yang udah hancur itu dibangun ya seperti ini. Petilasannya itu jadi sudah nggak ada. Ini bekas-bekasnya udah nggak ada. Mungkin tinggal batu patok, ini batu tanda. Tapi yang mempunyai tanah ini sekarang, dia tuh nggak tahu bahwa batu ini adalah batu intinya tanda ya, ataupun nisan seperti itu. Mbah Jonggol ini saya sempat mendengar ya cerita dari Pak RT juga. Dulu ya, sangat lama sekali beliau ini orang yang sangat intinya seperti dermawan banget lah. Intinya dermawan, baik hati, suka menolong orang, bahkan suka mengobatin orang-orang yang sakit waktu zamannya. Mungkin katanya ini ada cerita, mungkin cerita ya dari yang mengetahui cerita ini. Pada masih zaman tahun sekitar tahun 45-an, 43 45. Berarti udah lama sekali Mas Epi ya. Itu pertama Indonesia merdeka. Dan yang Jonggol ini luar biasa. Beliau luar biasa. Intinya orangnya sangat dermawan sekali. Dia juga mempunyai intinya seperti pondok pesantren ya dulunya. Jadi beliau mengajar itu sama sekali tidak ada bayaran ataupun apa waktu zaman dulu. Yang dia inginkan hanya orang-orang itu tahu agama, tahu cara menulis,
Bahkan beliau juga bukan hanya intinya mengajari ilmu agama, tapi mengajari ilmu-ilmu yang lain. Ilmu seperti mungkin kejayaan, ilmu tentang pertanian juga. Ini saya juga tahu dari Pak RT ya, yang mungkin dia juga dari turun-temurun cerita ini mungkin dari orang terdahulunya. Memang orang-orang dulu itu luar biasa semuanya, luar biasa. Kenapa? Jadi kebanyakan rumah yang ada di sekitar sini semuanya ada jonggolnya, Mas Epi. Tahu jonggol, Mas Epi? Apa, Om? Saya juga kurang tahu itu jonggol. Mungkin kalau jonggol itu ya depan rumahnya itu, terasnya itu jadi seperti ini, Mas Epi. Nah, seperti ini. Dikasih jonggol. Rumahnya semuanya memakai jonggol supaya selalu ingat kepada ya yang jonggol tersebut. Astagfirullah. Saya masih merasakan, Mas Epi, aura dari yang jonggol ini, Mas Epi. Dia tetap bersemayam di tempat ini untuk menjaga desa ini, Mas Epi. Astagfirullah, subhanallah. Kekuatannya, auranya itu sangat kuat. Astagfirullahaladzim. Jadi desa ini, Mas Epi, rumahnya tidak terlalu banyak. Tapi dia yang mengayomi. Jadi rumah yang ada di sini semuanya ada jonggolnya, dan tidak lebih tidak kurang dari 40 rumah. Cuma 40 rumah, tidak lebih tidak kurang. Sebab kalau misalnya melebihi dari 40 rumah akan terjadi malapetaka. Jadi yang punya mungkin anak banyak ya, Mas Epi ya, ya mereka berpindah. Kalau mau bikin rumah berpindah keluar dari desa ini, mungkin dari desa mana mereka beli tanah dan mereka dibangun. Jadi tidak mau di desa ini karena di desa ini harus 40 rumah. Astagfirullah, subhanallah. Tapi semuanya aman, Mas Epi. Penduduknya itu rukun. Tidak ada intinya yang saling iri dengki. Semuanya berkelakuan baik. Saling membantu sesama tetangga. Subhanallah. Karena memang itu suatu ajaran dari Eyang Jonggol itu waktu beliau masih hidup. Subhanallah. Saya merasakan beliau masih ada di sini. Bahkan beliau hadir di antara kita, Mas Epi. Eyang Jonggol. Astagfirullahaladzim. Sebentar, Mas. Ada suara, Mas. Siapa? Kata-kata apa yang saya ucapkan salah? Oh, mohon maaf, Eyang. Saya tidak tahu. Alhamdulillah. Ternyata bukan jonggol, Mas Epi. Bukan Eyang Jonggol, tapi Eyang Joglo. Joglo. Aduh, maaf sekali, Eyang. Saya tidak tahu karena Pak RT bilangnya Eyang Jonggol seperti itu. Ternyata bukan, tapi Eyang Joglo. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf, Eyang. Bisakah Eyang mewujudkan diri di hadapan saya, Eyang? Saya ingin tahu, Eyang. Eyang Joglo. Bismillahirrahmanirrahim.
Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirlah Eyang, muncullah Eyang. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf Eyang atas kesalahan ucapan saya, karena saya tidak tahu bahwa Eyang ini sebenarnya Eyang Joglo, bukan Eyang Jonggol. Iya Eyang, saya memang mendengar dari cerita Pak RT. Di sini ini petilasannya Eyang. Betul Eyang. Oh. Terus makam di sini? Apa makam Eyang juga? Subhanallah. Memang Yang, jadi mungkin karena udah berganti kepemilikan tanah ini, jadi tidak dirawat Eyang, malah dibikin seperti ini Eyang. Jadi makam Eyang ada di bawah. Jadi mohon maaf Eyang, saya tidak tahu. Iya Eyang, saya cuma hanya ingin tahu Eyang, keberadaan Eyang. Eyang yang murah hati, suka memberi, dan juga Eyang juga suka mengajar, ngaji, ataupun ilmu-ilmu yang lain kepada orang-orang yang ada di desa sini. Bahkan Eyang juga punya pondok pesantren. Luar biasa Eyang. Iya Eyang. Betul Eyang. Di atas langit memang masih ada langit Eyang. Betul. Baik Eyang. Tidak boleh sombong. Iya Eyang. Apakah benar Eyang ini orang pada tahun 43 sampai 45? Betul Eyang? Oh, berarti sudah lama banget Eyang ya. Pas itu mungkin Indonesia merdeka tahun 45 Eyang. Betul. Terus kenapa rumah yang ada di sini hanya 40 Eyang, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang? Apa itu dulunya memang peraturan dari Eyang? Iya. Dan katanya rumahnya itu semuanya ada joglonya, rumah joglo seperti itu. Mereka membangun rumah itu, dan bangun itu rumah joglo, katanya agar bisa mengenang kebaikan Eyang. Oh iya ya, ini suatu kebanggaan bagi saya yang bisa berjumpa dengan Eyang Joglo. Iya Eyang, saya dari tim Laslos Eyang. Memang pekerjaan saya sama teman-teman saya seperti ini, memburu misteri. Di mana ada misteri, kami akan datang untuk menguaknya. Jadi bukan maksud kami intinya untuk menyombongkan diri,
apalagi untuk menantang hal-hal gaib. Tidak ya, kami hanya ingin tahu betul dan ingin menguak kehidupan alam lain dan kehidupan alam nyata. Iya ya. Kenapa ya? Jadi gubuk ini, jadi ininya harus dibuang, Eyang. Biarkan tanah dan makam Eyang di sini, Mas Epi. Jadi makamnya katanya harus dikasih ya seperti tenger lah, supaya jadi kelihatan makam, Mas Epi. Jadi tidak terinjak-injak gitu, Mas Epi. Iya yang baik ya. Saya akan coba melakukannya ya. Silahkan ya. Kalau yang mau pergi, silahkan kembalilah. Iya ya. Iya, terima kasih sekali lagi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi kita harus membongkar ini, Mas Epi. Biarkan ini tanah dan ini makamnya harus ya seperti makam lah. Dikasih kain putih, mungkin dikasih tulisan Eyang Joglo. Dan saya melakukan bisikan juga, Mas Epi. Saya melakukan bisikan. Kalau kita membersihkan ini atau membuat ngasih tengar dari makam ini, kita akan mendapatkan sesuatu dari makam ini. Seperti mungkin itu batu mustika atau apa, Mas Epi. Saya juga kalau tapi kalau mustikanya ya untuk kebaikan sih kita ambil ya, Mas Epi ya. Tapi kalau ya mungkin dia kan seorang kiai juga, Mas Epi, seorang kiai, seorang guru, pasti mustikanya itu luar biasa, Mas Epi. Oke pemirsa, kita ntar mau bongkar ini, kita ganti ya, biarkan ini tanah tapi kan kita tinggikan. Jadi saya Om Janim bersama Mas Epi mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.